Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Misteri. Kali ini Mimin akan bawakan cerita tentang pamali saat maghrib. Oke, tanpa menunggu lama-lama, mari kita mulai ceritanya. Masuk sih, sudah sore. Pamali orang hamil masih di luar rumah menjelang maghrib seperti ini. Rupanya ibu mertuaku sedang memperhatikanku dari ambang pintu rumahnya. Aku yang sedang bersiap membakar daun kering di samping rumah hanya mengangguk, lalu menginjak beberapa helai daun yang sudah terbakar agar tidak meluas ke daun kering yang lain. Sebenarnya aku sudah hafal betul dengan larangan itu, tapi rasanya tanggung jika dedaunan itu hanya disapu tanpa dibakar, karena sudah pasti nanti malam akan kembali berserakan tertiup angin. Dengan langkah gontai, aku masuk ke dalam rumahku yang bersebelahan dengan rumah ibu. Ku tatap jalan setapak di depan rumah yang menjalar panjang menuju pusat kampung, sembari mengusap perutku yang semakin membesar di usia kandungan yang menginjak 8 bulan. Dengan harapan Mas Herman suamiku segera muncul dari kejauhan. Biasanya Mas Herman sudah pulang bekerja sejak jam 5 sore, tapi saat ini jarum jam sudah menunjukkan hampir setengah 6 sore, namun dia belum juga kembali. Sebenarnya bukan tanpa alasan aku menunggunya sejak tadi, tapi entah kenapa sejak pagi pikiranku terus membayangkan bakso Pak De Ali yang ada di pusat kampung. Mungkin ini yang dinamakan ngidam, karena baru kali ini aku menginginkan sesuatu sampai terbawa mimpi seperti ini. Kalau saja aku tidak ketiduran tadi, pasti aku sudah berangkat sejak sore. Aku bergumam sembari membuang nafas kesal. Kupikir tadi Mas Herman akan segera pulang seperti biasanya. Jadi aku lebih memilih menyapu halaman dibanding pergi membeli bakso. Aku kembali mengintip dari celah gorden, berharap Mas Herman segera datang, namun ternyata nihil. Ku tatap jarum jam yang kini sudah menunjukkan pukul 6 kurang 15 menit. Itu tandanya tinggal 15 menit lagi menuju azan maghrib. Waktu yang sangat sensitif bagi ibu hamil, terutama di desa ini. Aku menyebutnya Desa Seribu Pamali, karena memang di kampung ini masih sangat banyak pantangan, apalagi untuk wanita, terutama ibu hamil sepertiku. Keinginanku untuk menyantap bakso Pak De Ali sudah semakin tak terbendung, hingga muncul keberanian di otakku untuk melanggar satu pantangan ini. Kebetulan sepeda ontel milik Mas Herman tak dibawa kerja dan tergeletak di samping rumah. Jika hanya melanggar satu pantangan, kurasa itu tak terlalu fatal. Jika perjalanan berangkat menuju warung bakso Pak De Ali 5 menit dan pulang juga 5 menit, maka aku masih punya 5 menit untuk menunggu pesanan di sana, batinku. Aku langsung mengambil uang, lalu keluar rumah dengan sangat hati-hati agar ibu tidak curiga. Tapi aku harus memastikan jika ibu mertuaku tak melihat aksiku. Sebenarnya hati kecilku merasa takut, tapi keinginanku mengalahkan rasa takut itu. Jika aku menunggu Mas Herman pulang, sudah pasti warung bakso Pak De Ali sudah tutup. Tak lupa aku ucap bismillah dan berdoa meminta perlindungan pada Yang Maha Kuasa, berharap tak ada apapun yang menghambat perjalananku. Ku kayu perlahan sepeda tua yang sebenarnya sudah tak layak pakai, menyusuri jalan setapak menuju pusat kampung. Ya, rumahku dan ibu mertuaku memang jauh dari pemukiman penduduk lain. Kami hanya tinggal berdua di kebun peninggalan almarhum bapak, tepatnya di ujung desa. Untuk menuju pusat kampung, aku harus melewati perkebunan sawit tanpa satupun rumah penduduk. Hal itulah yang membuatku merasa takut. Namun ada satu hal lagi yang membuatku lebih takut, yaitu rumah kosong yang sebentar lagi akan aku lewati. Sebenarnya rumah kosong itu menurutku tak terlalu angker. Hanya saja cerita oranglah yang membuat rumah kosong itu terkesan mistis dan menakutkan. Aku memang baru beberapa kali melewati rumah kosong itu.
karena aku termasuk penduduk baru di kampung ini. Ya, baru 2 bulan aku tinggal di sini, tapi aku sering mendengar cerita orang-orang tentang rumah tersebut. Hatiku semakin berdebar kala sepeda yang kukayuh semakin mendekati rumah kosong itu. Bulu kudukku terasa berdiri saat aku benar-benar berada di depan rumah itu. Suasana pun terasa lebih dingin, hingga tak terasa aku mengayuh sepedaku dengan begitu kencang. Krak, sial. Hal yang sangat kutakutkan benar-benar terjadi. Rantai sepeda itu terputus karena aku terlalu kuat mengayuh. Lebih sialnya, kenapa harus di depan rumah kosong ini? Aku terpaksa turun dari sepeda dengan jantung yang semakin berdetak tak karuan. Kulihat rantai itu sudah tak berada di jalurnya, sedangkan aku tak punya banyak waktu untuk membenarkan kembali rantai itu. Dengan segala pertimbangan, akhirnya aku memutuskan untuk menaruh sepeda itu di pinggir jalan. Akan menguras banyak waktu dan tenaga jika aku harus menuntunnya hingga ke warung bakso Pak Ali. Apalagi jika melihat langit yang semakin gelap, ditambah dengan cuaca mendung, membuat jalan yang kulewati semakin gelap. Aku berusaha untuk menahan diri agar tak menoleh ke arah rumah kosong itu. Tapi entah kenapa, leher ini seakan tak sejalan dengan pikiran. Tanpa sadar, kini aku sudah menatap rumah yang hanya berjarak beberapa meter saja dari tempatku berdiri. Ternyata aku salah jika menganggap rumah itu tak terlalu angker. Beberapa bagian rumah terlihat hampir roboh termakan usia. Ada sebuah kolam ikan kecil di samping rumah yang airnya sudah keruh cenderung berwarna hitam. Beberapa bagian dinding yang terbuat dari ayunan bambu juga sudah bolong, disantap rayap, sehingga aku bisa melihat sedikit bagian dalam rumah tersebut. Rumput liar juga sudah menjalar di lantai. Tidak adanya lampu sebagai penerangan membuat rumah itu semakin menakutkan di mataku. Dadaku berdegup 2 kali lebih cepat saat samar-samar kulihat sosok berbaju hitam di samping kolam. Sosok itu bersembunyi di balik pohon besar, sedang memperhatikanku dari kejauhan. Kupanjatkan segala doa yang kubisa dalam hati. Ingin rasanya aku berlari, tapi entah kenapa kaki ini terasa sangat berat untuk pergi dari sini. Kilatan cahaya dari langit membuat sosok hitam yang kulihat semakin jelas. Sosok itu tinggi kurus, menggunakan kebaya berwarna hitam dipadukan dengan kain jari dengan warna senada. Aku tak bisa melihat wajahnya karena dia terus saja menunduk. Di tangan kanannya terdapat kampak besar dengan ujung menggilap, sedangkan di tangan kiri seperti sedang menggendong sesuatu, namun tak begitu jelas karena terhalang batang pohon. Astagfirullahaladzim, aku memegangi perut buncitku begitu erat. Duar, petir menyambar begitu keras, membuat aku sejenak menutup mata karena kaget. Namun saat mata kembali terbuka, sosok hitam itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Kesempatan itu kugunakan untuk pergi dari sini, namun aku bimbang antara pulang atau melanjutkan perjalanan. Tanggung, sudah sampai di sini, lebih baik aku lanjutkan saja. Tekadku sudah bulat. Semoga saja nanti aku bertemu Mas Herman di jalan, agar aku tak pulang sendirian. Aku kembali berjalan secepat yang kubisa. Keringat sudah mulai membanjiri punggung dan keningku. Seiring usia kandungan yang semakin membesar, aku jadi lebih capek dan dadaku semakin sesak. Ditambah lagi bulu kudukku yang tak berhenti meremang sejak melihat sosok tadi. Bahkan sampai saat ini aku masih merasa ada yang mengikutiku dari belakang. Namun aku tak berani menoleh. Untayan doa tak berhenti kuucapkan sembari memegang perutku. Hari semakin gelap, diiringi petir dan kilatan cahaya. Pertanda hujan tak lama lagi akan turun mengguyur bumi. Suara jangkrik dan kawannya terus bernyanyi dari kanan dan kiri jalan, seakan meledekku yang kini pucat pasi ketakutan. Secercah harapan mulai terasa saat kelap-kelip lampu rumah warga mulai terlihat dari kejauhan. Aku semakin melajukan langkah menuju tempat tujuan. Akhirnya warung bakso Pak Ali terlihat juga. Pak bakso 1, ucapku dengan nafas tersenggal. Aku duduk di kursi pelanggan sembari menyeka keringat yang sejak tadi tak kunjung mengering. Pak Ali terlihat sangat terkejut saat mengetahui jika akulah yang datang.
Ya Allah Asih, kenapa keluar mahrib-mahrib seperti ini? Pamali, kan kamu sedang mengandung, ucapnya dengan wajah yang tegang. Asih ngidam bakso Pakde Ali sejak pagi, balasku dengan wajah tertunduk. Karena aku tahu betul apa yang kulakukan ini sangat fatal di desa ini. Setiap daerah pasti memiliki aturan masing-masing. Kenapa tidak suruh Mas Herman saja? Ungkapnya lagi dengan nada yang masih terdengar sedikit marah. Mas Herman belum pulang Pakde. Kalau Yudarmi tahu kamu keluar mahrib seperti ini, dia pasti bisa marah besar. Pakde Ali menekan setiap kalimatnya. Aku hanya menunduk dan tak berani menimpali perkataannya. Dia menarik nafas kasar, kemudian berlalu menuju gerobak bakso untuk meracik pesananku. Tak perlu waktu lama, dia kembali dengan sekantong bakso di tangannya. Tunggu saja dulu di sini sampai waktu isya. Nanti setelah tutup, Pakde antarkan pulang. Tidak baik jika sekarang kamu pulang sendirian, apalagi mahrib-mahrib seperti ini, ucap Pakde Ali dengan memohon. Kulirik jam dinding yang tergantung di dinding warung. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 6 kurang 5 menit. Itu artinya aku masih punya waktu 5 menit lagi untuk pulang. Asih pulang saja Pakde, masih 5 menit lagi menuju azan maghrib, jawabku sembari memberikan uang pecahan 10.000 pada laki-laki parubaya di depan hadapanku itu. Gegasku sembar sekantong bakso yang sudah tergeletak di tempat meja tempatku duduk. Jangan sih, bahaya. Yang dimaksud jangan keluar maghrib itu bukan berarti pas azan maghrib saja, tapi sebelum dan sesudahnya. Seperti sekarang ini sudah masuk waktu maghrib. Apalagi jalan menuju rumahmu itu, rumah itu berbahaya untuk orang yang sedang mengandung sepertimu sih, ucapnya sembari menghalangi jalanku. Tapi Pakde, jika Asih menunggu hingga waktu isya, takutnya ibu atau Mas Herman cemas mencari Asih. Nanti biar Pakde yang jelaskan pada Herman dan Yudarmi, ucapnya dengan penuh keyakinan. Tapi jujur saja, aku masih tak setuju dengan pendapatnya. Jika Pakde Ali terus menahanku seperti ini, sudah pasti aku terlambat pulang dan berakhir dimarahi oleh Mas Herman dan ibu. Bakso satu Pakde, ucap seorang laki-laki yang tak ku kenal. Iya sebentar. Sih, sekarang kamu duduk dulu di sini, jangan kemana-mana, pesan Pakde Ali sebelum dia meracik pesanan laki-laki tersebut. Aku hanya mengangguk mengiyakan, tapi setelah aku lepas dari pandangannya, aku langsung berlari sekuat yang ku bisa. Aku tak ingin membuang-buang waktu lagi. Terdengar panggilan Pakde Ali dari warungnya, tapi tak kuhiraukan. Rasanya aku lebih takut dengan omelan ibu mertua dibanding dengan pamali yang sedang kulanggar. Rintik hujan mulai terasa membasahi rambut dan bajuku. Sepertinya ini aba-aba jika hujan deras memang akan segera datang. Aku berhenti dengan nafas tersenggal. Jarakku berdiri hanya 100 meter dari rumah kosong itu. Aku mengatur nafas untuk kembali berlari. Sih, terdengar suara laki-laki yang selalu kudengar setiap hari. Hatiku yang semula sesak langsung terasa plong begitu mendengar suara Mas Herman. Walaupun aku pasti akan dimarahinya nanti, tapi setidaknya aku memiliki teman untuk melewati rumah kosong itu. Mas, jawabku sembari menoleh. Ya, dia benar-benar Mas Herman. Aku memaki kegirangan. Kenapa kamu keluar mahrib-mahrib seperti ini? Mas Herman melajukan langkahnya ke arahku. Asih ngidam bakso Pakde Ali mas. Tapi mas tak kunjung pulang kerja, jadi Asih beli sendiri, jawabku dengan suara yang lirih. Seperti halnya dengan Pakde Ali, Mas Herman juga terlihat tegang lalu membuang nafas kesal. Ya sudah, sekarang kita pulang. Tidak baik waktu seperti ini untuk ibu hamil seperti kamu. Iya mas, syukurlah Mas Herman tak marah. Padahal dia biasanya sangat bawel, walaupun dengan hal-hal kecil. Baru beberapa langkah berjalan, terdengar suara beduk yang dipukul dari masjid, kemudian diiringi oleh suara azan yang berkumandang. Aku memegangi perutku saat kami benar-benar berada di depan rumah kosong itu. Tak lupa aku pegang dengan erat tangan Mas Herman untuk mengurai rasa takutku. Hus. Angin kencang-kencang yang terasa sangat dingin menerpa kulit, diiringi hujan yang begitu deras mengguyur bumi. Mau kemana mas? Tanyaku saat tangan yang dipegang Mas Herman ditarik menuju rumah kosong itu. Kamu gak lihat hujan deras begini? Kita berteduh dulu di sini sebentar. Nanti kamu sakit kalau kita maksa pulang, jawab Mas Herman dengan sebelah tangan yang memayungi wajahnya.
Tapi mas, ini rumah kosong. Tak apakan ada mas, kamu nggak sendiri, jawabnya dengan santai. Kami berdiri tepat di depan rumah kosong ini. Mataku mulai menyisir ke sekeliling. Pikiranku kembali melayang pada sosok wanita berkebaya hitam yang kulihat tadi saat aku ingin membeli bakso. Tapi saat ini ada Mas Herman, jadi aku merasa terlindungi. Aku melepaskan peganganku pada Mas Herman karena ingin melipat tangan untuk menghalau rasa dingin. Bukannya semakin reda, hujan malam semakin deras, diiringi petir dan angin yang begitu kencang, membuat badan kami terciprat air hujan walau sedang berteduh. Mas Herman mengajakku untuk mundur dan semakin mendekati pintu agar kami tak terkena cipratan hujan. Walaupun takut, aku tetap mengikuti sarannya. Hari sudah berganti malam, hanya cahaya bulan yang tertutup awan yang menjadi sumber penerangan kami. Hus, angin kencang kembali datang. Apa tidak sebaiknya kita pulang saja, Mas? Sepertinya bahaya jika kita bertahan di sini. Takutnya rumah ini roboh tertiup angin, ucapku pada Mas Herman tanpa menoleh ke arahnya. Lama tak ada jawaban. Kukira Mas Herman tak mendengar ucapanku karena bising dengan suara angin dan rintik hujan. Namun saat ku menoleh, betapa terkejutnya aku saat mendapati Mas Herman sudah tidak ada lagi di sampingku. Mas, kamu di mana? Dadaku kembali berdegup begitu kencang. Kulihat di sekeliling rumah kosong ini, namun tak ada siapapun. Entah sudah berapa kali aku memanggil Mas Herman, tapi dia tak kunjung kembali. Apa dia meninggalkan aku? Brak! Tiba-tiba pintu rumah kosong itu terbuka lebar tertiup angin. Tepat di depan mataku, aku melihat wanita kurus menggantung dengan tali yang melingkar di lehernya. Kakiku lemas bukan main. Sekantong bakso yang sejak tadi kupegang erat terjatuh karena tanganku tak sanggup menahannya. Suaraku tak akan tercekat di tenggorokan dengan dada turun naik. Ya Tuhan, kemana Mas Herman sebenarnya? Kepala wanita itu yang semula menunduk tiba-tiba terangkat, membuat tatapan kami bertemu. Wajahnya hitam dengan belatung yang memenuhi setiap inti wajah. Dadaku sesak sekali, kakiku sangat berat untuk ajak menjauh dari tempat ini. Aku hanya bisa berdiam diri dengan tatapan yang tak bisa kupalingkan sama sekali. Aku seperti dipaksa untuk menonton kejadian ini. Dia menyeringai dengan bola mata yang perlahan berubah menjadi warna putih seluruhnya. Brak! Tali pengikat leher itu tiba-tiba terputus. Hihihihihihi. Wanita dengan perawakan kurus kering itu merangkak mendekati kakiku yang kini bergetar hebat. Suara tawanya membuat suasana semakin mencekam. Duar! Suara petir akhirnya membuatku kembali tersadar dan bisa menggerakkan kaki ini kembali. Aku mulai berjalan cepat menuju jalan setapak. Sudah tak kupedulikan lagi di mana keberadaan Mas Herman. Bahkan sekantong bakso yang sejak tadi aku idam-idamkan kini tak lagi kupedulikan. Yang kupikirkan saat ini hanya menjauh dari rumah itu dan terbebas dari kejaran wanita kurus kering yang mengerikan. Aku berlari tunggang-langgang di bawah guyuran hujan yang begitu deras dengan jalan setapak yang licin. Tak lupa aku pegang erat-erat perut buncit yang kini terasa kencang dan sakit. Setiap kali aku menoleh ke belakang, wanita itu selalu berada tak jauh di belakangku. Padahal jelas-jelas dia berdiam diri tanpa merangkak atau berlari sedikit-sedikit pun. Entah kenapa rasanya rumahku tak kunjung terlihat, padahal aku sudah berlari sekencang yang ku bisa. Tolong, tolong, tolong! Aku berteriak histeris, berharap ada seseorang yang bisa mintai pertolongan. Walaupun ku sadar jika aku berada di hutan yang jauh dari pemukiman warga. Brak! Kakiku tak sengaja terpeleset akar pohon hingga aku terjatuh tersungkur. Kulihat wanita itu berada di belakangku sembari menyeringai. Pergi kamu, biarkan saya pulang. Lagi-lagi dia tertawa membuatku semakin histeris. Dia merangkak mendekat, tak ingin kalah. Aku pun ikut merangkak menjauh. Tolong, siapapun tolong saya. Sat! Dia berhasil memegang sebelah kakiku dengan tangan hitam dan dinginnya. Samar-samar aku merasakan nyeri pada kaki sebelah kiriku, sebelum akhirnya menjadi amat sangat sakit saat kesadaranku mulai kembali. Aku juga merasakan tidak enak pada perutku, seperti linu, tapi aku tak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya.
Namun aku bisa bernafas lega kalau aku sadari saat ini aku sudah bukan berada di hutan lagi, melainkan di kamarku sendiri. Entah apa yang terjadi setelah makhluk tinggi kurus itu berhasil menangkap kakiku. Entah, kulihat ibu mertua sedang duduk tak jauh dari tempat yang aku berbaring dengan wajah begitu cemas. Sepertinya dia belum menyadari jika aku sudah bangun. Entah apa yang harus kujelaskan padanya nanti, tapi tak kutemukan sosok Mas Herman sejak tadi. Kemana dia sebenarnya? Kenapa begitu misterius sejak tadi? Ku coba menahan rasa sakit dengan sekuat tenaga saat ku dengar suara ketukan dari depan pintu. Ibu yang masih belum menyadari jika aku sudah bangun langsung berlari menghampiri pintu, lalu membukanya. "Ayo masuk, Mbah." "Di mana menantumu?" Terdengar suara perempuan tua dari depan. Seperti ya dia maksud adalah aku. "Di kamar, Mbah." Tiba-tiba perutku terasa kencang dan amat sakit sampai tak bisa aku tahan lagi. Aku berteriak sekencang mungkin. Orang yang mereka panggil Mbah itu langsung menyerbu kamarku. Ku tebak wanita tua itu adalah seorang dukun beranak. Rupanya ada Mas Herman juga. Ya, aku tak salah lihat, itu adalah Mas Herman. "Ada apa sih? Apa yang sakit?" tanya Mas Herman dengan wajah yang begitu panik. Aku tak bisa menjawab pertanyaannya. Aku hanya bisa memegangi perutku sembari terus berteriak kesakitan. "Bagaimana ini, Mbah? Ada apa dengan istri saya? Biar aku periksa terlebih dahulu." Wanita tua itu mendekat dengan fokus yang terus mengarah ke perutku. Perlahan dia mengarahkan tangannya ke perutku dengan mulut yang tak berhenti komat-kamit. Entah apa yang dia baca, aku pun tak mengerti. Tapi saat tangannya menyentuh perutku, aku merasakan sakit yang begitu luar biasa, bahkan lebih sakit daripada sebelumnya. Sakit, jangan!" Aku kembali histeris sembari menjauhkan tangannya dari perutku. Wanita tua itu pun sontak langsung menjauhkan tangannya. Jujur saja aku takut janinku kenapa-napa. "Aneh," gumamnya dengan wajah keheranan. Dia kembali menyentuh perutku dan rasa sakit yang sama kembali hadir. "Apa yang terjadi pada istrimu sebelumnya?" Ibu dan Mas Herman kompak tak menjawab. Keduanya hanya duduk dengan kepala tertunduk. Aku tahu pasti mereka berat menceritakan jika aku telah melanggar pantangan yang sangat berat tadi sore. Tapi bukankah seharusnya mereka menceritakan apa yang terjadi, agar wanita tua yang kuyakini adalah dukun beranak ini tahu apa yang harus dia lakukan. Tak tega membiarkanku terus-menerus mengerang. Kesakitan, dia mengambil kain panjang berwarna hitam seperti kain jarik dari tas jinjingnya. "Herman, ikatkan kain ini pada perut istrimu. Tak perlu terlalu kencang, asal jangan sampai terbuka hingga matahari terbit nanti," ucapnya sembari memberikan kain itu pada Mas Herman. "Baik, Mbah." Aneh, saat Mas Herman yang memegang perutku, sakit yang kurasakan tak separah tadi. Bahkan saat kain itu melingkar di perut, rasa sakit itu tiba-tiba hilang. Begitu saja berganti dengan sensasi dingin dan sejuk. Wajah lega tampak dari ketiga orang di depanku, termasuk ibu mertua yang sejak tadi duduk di ambang pintu kamar sembari memanjatkan doa. Baru saja aku merasa nyaman dengan perutku. Tiba-tiba kaki kiriku kembali terasa sakit, sehingga aku kembali histeris dibuatnya. "Ada apa lagi, Asih?" tanya Mas Herman. Aku hanya menggeleng dengan kaki menggeliat menahan rasa sakit. Tampaknya wanita tua yang kini kutahui namanya adalah Mbah Mar itu mencurigai kakiku yang terbungkus selimut. Dia mulai mendekat, namun tiba-tiba ibu mertua melarangnya. "Tak usah, Mbah, mungkin kaki Asih hanya kesemutan." Bohongnya. "Tak apa, biar kulihat dulu," jawab Mbah Mar. "Jangan, Mbah, mungkin penyakit kulit Asih sedang kambuh. Tidak ada hubungannya dengan janin yang dia kandung." Bohongnya lagi. "Apa ini? Aku sama sekali tak memiliki penyakit kulit." Kenapa seolah-olah ibu sangat tidak ingin Mbah Mar melihat kakiku? Apa maksudnya? Namun Mbah Mar tetap memaksa. Dia berhasil menyingkap selimut yang menutupi kakiku. Mas Herman dan ibu saling memandang dengan tatapan lesu. Aku sungguh tak mengerti dengan tingkah ibu dan anak itu. "Ya Allah," ucap Mbah Mar sembari menutup mulutnya. Dari ekspresinya aku bisa menebak jika dia sangat terkejut. Memang luka itu menurutku juga sangat aneh. Terdapat luka memar hitam kebiruan di pergelangan kaki
yang melingkar rapi sebesar 2 ruas jari orang dewasa. Lebih anehnya, rasa sakit yang ditimbulkan oleh luka memar seharusnya tak sampai separah ini. Kenapa kau tak bilang padaku, Darmi, jika menantumu telah bertemu dengan hantu Suwarni? Tanyanya dengan marah. Maaf mbah, jawab ibu mertua terbata-bata. Kau juga Herman, kenapa kau tak bilang sejujurnya? Kenapa kau hanya bilang jika istrimu sakit perut biasa? Lagi-lagi Mbah Mar marah. Maaf mbah, saya takut jika mbah tahu yang sebenarnya. Nanti mbah tak mau menolong istri saya, jawab Mas Herman dengan ketakutan. Tentu saja aku tidak akan mau. Sekarang juga antarkan aku pulang, dan jangan pernah datangi aku lagi jika terjadi apa-apa dengan istrimu, ucapnya ketus. Tapi mbah, saya mohon, hanya mbah yang bisa kami mintai tolong, ucap ibu dengan memelas. Darmi, kau bukan penduduk baru di kampung ini. Kau tentu sudah tahu sefatal apa jika wanita hamil telah ditandai oleh Suwarni. Saya tahu mbah, jika kau tahu kenapa kau sampai teledor seperti ini. Kau tak perlu minta maaf padaku, karena bukan aku yang akan merasakan kesakitan itu. Lalu kami harus bagaimana mbah? Aku tidak tahu, jangan melibatkan aku atau siapapun jika itu berkaitan dengan arwah Suwarni. Setelah berkata seperti itu, Mbah Mar langsung berdiri dan berniat meninggalkan rumah. Namun Mas Herman dan ibu mertua kompak menghalangi jalan Mbah Mar. Bahkan keduanya sampai bersimpuh. Mbah, kami mohon bantu kami kali ini saja. Mohon ibu, maaf Darmi, aku tidak bisa. Lalu kemana kamu harus mencari pertolongan jika bukan pada Mbah Mar? Kali ini Mas Herman yang angkat bicara. Kenapa mereka tak membawa aku ke rumah sakit saja? Kenapa harus pada Mbah Mar? Mbah Mar menarik nafas panjang, lalu melepaskan pegangan mereka. Tumbuk 3 ruas bawang putih dan 1 ruas bangle. Lalu kau sebarkan di setiap juru kamar ini. Semoga itu bisa membantu untuk sementara. Sekarang antarkan aku pulang. Siapkan obor dan pastikan kau mengisi minyaknya hingga penuh. Jangan sampai obor itu padam sebelum kau kembali ke rumah, atau kau tahu akibatnya. Baik mbah.